Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dari tim SPMB SMP Negeri 1 Gegesik tahun ajaran 2025-2026 menyampaikan yang pertama adalah ucapan selamat kepada anak Bapak Ibu yang hari ini sudah dinyatakan diterima sebagai calon murid baru SMP Negeri 1 Gegesik. Kemudian yang kedua, ada hal-hal awal yang memang harus diketahui oleh anak-anak Bapak dan Ibu. Di antaranya seperti yang akan kami sampaikan dalam video kita kali ini ya. Yang pertama, kemarin kami sudah menyampaikan informasi mengenai pengumuman baik itu tahap 1 maupun tahap 2 yang dibuktikan dengan kartu tanda diterima ya. Untuk yang diterima di tahap 1 itu bisa melakukan atau sudah melakukan daftar ulang dan sudah selesai. 180 siswa itu sudah melakukan daftar ulang semua. Kemudian yang kedua adalah ketika tidak diterima di tahap 1 itu bisa melanjutkan mengikuti proses di tahap yang kedua, dan kemarin juga sudah kita umumkan ya berdasarkan sistem, dan sudah kami sampaikan juga mengenai kartu pengumumannya ya yang diterimanya. Juga ada 180 siswa juga, ada 172 karena SMP 1 Gegesik untuk tahun sekarang itu jumlah kuotanya adalah 352. Nah, untuk yang tahap 2 saat ini itu masih proses daftar ulang, masih 1 hari lagi, sehingga yang baru daftar ulang itu baru separohnya dari jumlah yang diterima di tahap 2. Mohon maaf dan mohon bersabar untuk anak-anak hebat SMPN 1 Gegesik untuk bisa bersabar menunggu informasi lebih lanjut dari tim SMP 1 selanjutnya. Pada saat proses daftar ulang ya, ataupun pada saat awal kami sudah membuatkan 2 buah grup. Yang pertama adalah grup WA untuk tahap 1 sudah kami bagikan, dan sekiranya sudah masuk semua yang memang sudah melakukan daftar ulang di tahap 1. Kalau mungkin ada di antara teman-teman kalian itu yang belum masuk ke dalam grup WA tahap 1, bisa dicek dan bisa diinputkan ya, bisa dibantu untuk diinputkan untuk bisa masuk ke grup WA sesuai dengan tahapnya. Nah, ini ada 259 anggota. Yang jelas ini melebihi dari jumlah pendaftar di tahap 1 ya. Kenapa jumlah anggota grupnya ada 259? Karena memang mungkin banyak diantaranya diisi oleh nomor WA orang tua ya. Nomor anaknya malah belum, tapi diisi oleh grup ataupun oleh nomor WA orang tua. Sekali lagi kami sampaikan, ini adalah grup bagi siswa atau calon murid baru. Tapi untuk sementara ini kami masih nggak apa-apa ya, diisi oleh orang tuanya juga sebagai kegiatan awal mengenai kegiatan yang ada di SMP 1 Gegesik. Kemudian yang kedua adalah untuk grup WA yang berhasil lolos di tahap 2, ini juga sudah kami siapkan. Sementara per hari ini baru ada 140 anggota. Berarti kalau kita hitung jumlah kuota di tahap 2 itu adalah 172, berarti jumlah anggota di grup tahap 2 ini masih kurang ya, masih kurang, berarti masih ada karena memang besok itu masih ada proses daftar ulang. Nah, 2 grup ini nanti akan diperuntukkan, sekali lagi kami sampaikan, 2 grup ini akan diperuntukkan bagi murid baru atau bagi murid baru kelas 7. Selama 1 tahun ke depan, informasi terkait kegiatan yang ada di SMP 1 Gegesik akan disampaikan melalui 2 grup besar ini. Dan memang grup ini adalah grup satu arah ya, grup satu arah. Jadi kami hanya menyampaikan informasi. Nah, kemudian yang lain itu tidak bisa langsung merespon di situ. Kami tutup ibaratnya.
Nah, kenapa kami tutup? Karena pasti akan mengundang miskomunikasi ya. Mungkin ada yang ngomongnya serius, komentarnya serius, ada yang mungkin malah bercanda dan lain-lain, sehingga kegaduhan itu bisa kami kurangi dengan membuat grup ini menjadi satu arah seperti itu. Nah, nanti setelah 2 grup ini, kalau memang setelah mengikuti MPLS ya, nanti akan ada grup kelas. Grup kelas akan dibuatkan juga. Misalnya anak bapak ibu, anaknya itu misalnya masuk kelas 7A, berarti nanti akan ada grup kelas 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Kemudian ada grup wali murid dari tiap kelas itu. Nah, itu silakan untuk bapak ibunya bisa masuk ke grup wali murid. Informasi terkait sekolah, entah itu masalah seragam dan lain-lain, kalau memang mungkin bapak ibu masih bingung, itu silahkan langsung datang saja ke sekolah, langsung menanyakan ke sekolah ya, supaya tidak simpang siur pemahamannya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kami juga sudah menyiapkan template Twibbon ya. Alamatnya bisa dilihat di sini. Nanti kita masukkan ke bagian deskripsi video ini juga ya. Nanti kami masukkan alamatnya di deskripsi video ini. Silakan nanti buka alamat ini, twibo.nz/2025 MPLS SMPN 1 Gegesik. Nanti klik, muncul seperti ini, pilih foto. Nah, silakan yang kira-kira gambar muka bapak gambar buka anak-anaknya itu ada di sini nih. Dan ini nanti foto ini dijadikan foto profil WA ya. Dijadikan foto profil WA, dan kalau memang mempunyai media sosial silahkan boleh di-share seluas-luasnya ya, bahwa anak-anak hebat ini sudah menjadi bagian dari SMP 1 Gegesik. Anak bapak ibu sudah menjadi dan harus siap menjadi warga SMPN 1 Gegesik, sebagai salah satu kebanggaan menjadi bagian dari SMPN 1 Gegesik. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini juga tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk grup ya, baik yang tahap 1 maupun tahap 2, ini kami ambil contoh penamaan ya. Kalau memang HP-nya ataupun nomor WA-nya itu merupakan nomor WA anak, ya silahkan namanya wajib menggunakan nama asli. Jangan menggunakan nama yang aneh-aneh ya. Dan nanti kan gambarnya juga diganti dengan gambar Twibbon yang tadi sudah kita siapkan itu. Kalau misalnya HP-nya itu merupakan HP orang tua, boleh di keterangan lanjutannya itu diganti dengan nama anak bapak dan ibu, biar kami mudah dalam melakukan pengecekan ketika misalnya anak bapak ibu itu ada sesuatu, kami bisa segera merespon bahwa ini siapa nih yang komentar, oh namanya si A dari SD ini, dari SD itu, seperti itu. Jadi kami harap dan kami himbau untuk di WA itu silakan menggunakan nama asli, nama lengkap ya. Kalau HP-nya itu atau nomor WA-nya merupakan nomor WA orang tua, berarti silakan tambahkan di bagian keterangannya namanya. Begitupun foto profilnya menggunakan foto profil Twibbon yang sudah kami siapkan. Kemudian kegiatan yang nanti akan diikuti oleh anak-anak hebat ya, di antaranya kami akan melakukan kegiatan mapping awal. Mapping awal ini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah tes baca, tes tulis, tes hitung, dan tes mengaji. Ini akan diikuti oleh semua calon murid baru SMPN 1 Gegesik. Bacanya bagaimana, lancar atau tidak, menulisnya bagaimana, bisa menulis atau tidak, berhitungnya bagaimana, kemudian mengajinya bagaimana. Ini akan kami lakukan mapping awal
pada saat kegiatan MPLS ya, hari pertama kayaknya ini akan dilaksanakan. Kemudian selain itu juga selama kegiatan MPLS nanti perlu Bapak Ibu ketahui, perlu anak-anak hebat ketahui bahwa pembina OSIS kita yaitu Bapak Ori Jahardian yang nanti akan langsung menangani kegiatan MPLS ini, dan juga akan dikomandoi oleh Ibu Lin Herlina selaku PKS Kesiswaan. Jadi beliau-beliau ini yang akan langsung terjun ketemu dengan anak-anak hebat SMPN 1 Gegesik di awal-awal kegiatan MPLS. Sudah siap untuk menjadi bagian dari SMP 1 Gegesik? Untuk bisa menjadi siswa SMP 1 Gegesik itu perjuangannya sangat besar ya. Kamu sudah bisa menyisihkan beberapa rekan kalian yang mempunyai minat yang sama untuk bisa masuk ke SMP 1 Gegesik, tetapi akhirnya tidak bisa, malah diterima di sekolah yang lain. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Jadilah siswa yang berprestasi di SMPN 1 Gegesik. Lakukan hal positif apapun itu ketika kamu sudah menjadi bagian dari SMPN 1 Gegesik. Tunjukkan bahwa kalian mampu. Nah, kemudian selain itu juga nanti kami akan mengadakan kegiatan asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik ini untuk menentukan gaya belajar kalian ya. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Kamu lebih arahnya itu kemana? Kemudian kami juga akan mengadakan kegiatan uji kompetensi. Ada tes ya, ada ulangan lah semacam itu untuk menentukan pembagian kelas. Jadi nanti kelasnya itu ya bukan milih sendiri, tetapi ditentukan dari hasil uji kompetensi ini. Kamu nanti akan ditempatkan di kelas mana sesuai dengan hasil uji kompetensi. Kemudian ada juga uji klinik baca ya. Nanti ketika kamu tidak lancar bacanya, ada kelas khusus yang harus kamu ikuti. Dan terakhir adalah kegiatan MPLS itu sendiri. Kegiatan MPLS akan dilaksanakan selama 3 hari. Selama 3 hari. Dan tidak usah takut, kegiatan MPLS itu bukan kegiatan yang menyeramkan ya, bukan kegiatan yang penuh dengan kegiatan bullying segala macam, itu tidak ada. Sesuai dengan namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi kamu harus tahu terlebih dahulu lingkungan sekolah kalian yang baru itu seperti apa, disiplinnya seperti apa, kamu harus seperti apa, itu yang harus kamu ikuti. Karena kebiasaan di SD dan kebiasaan di SMP pastinya akan berbeda jauh. Di grup WA sudah dibagikan informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli ini dilaksanakan kegiatan pra MPLS ya. Kegiatan pra MPLS jam 6.30 harus sudah sampai di sekolah. Ini paling lambat ya, jam 6.30 harus sudah sampai di sekolah. Jam 6 nggak apa-apa ya, itu akan jauh lebih bagus. Usahakan ketika kamu sudah sampai di sekolah atau kamu sarapan terlebih dahulu ya, jangan sampai tidak sarapan. Mengenakan atau menggunakan seragam merah putih. Ini masih menggunakan merah putih. Kemudian menggunakan sepatu jenis Warrior. Jenisnya yang Warrior ya, mereknya bebas. Membawa buku tulis dan alat tulis, buku tulis sama pulpen ya, pulpen. Kemudian nanti kegiatan pra MPLS ini akan dipulangkan jam 9. Ini bagi orang tua yang mungkin akan melakukan antar jemput ya, itu silakan bisa standby di sekolah di jam 9. Mulai hari Sabtu ini batas orang tua kalau memang ada yang mengantar itu adalah sampai depan gerbang sekolah ya. Tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lingkungan. Jadi jangan seperti kayak anak TK harus diantar sampai depan kelas ya. Biarkan anak bapak ibu nanti belajar untuk mandiri ya. Kalaupun diantar, nanti diantar hanya sampai gerbang saja.
Oke, itu saja mungkin informasi awal mengenai kegiatan MPLS dan kegiatan awal setelah siswa-siswi melakukan daftar ulang. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung menanyakan ke admin ya, grup WA, atau bisa langsung datang ke sekolah ya untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, terutama di kegiatan awal-awal sekolah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.